Berita darurat dari Timur Tengah. Amerika Serikat sedang mempersiapkan bukan sekedar serangan baru terhadap Iran malam ini. Namun Trump secara langsung dan terbuka menyatakan bahwa militer Amerika sedang mempersiapkan pendaratan pasukan khusus dengan tujuan merebut Pulau Khark dan fasilitas infrastruktur minyak serta gas Iran lainnya. Selain itu, setelah 2 malam pemboman, gelombang serangan baru sedang dipersiapkan. Namun, Iran tetap tidak mau berkompromi, bahkan sebaliknya mengajukan tuntutan baru kepada Washington. Sekarang Teheran menuntut Trump untuk membebaskan 12 miliar dolar aset Iran yang dibekukan agar rezim Iran mau memulai negosiasi. Dan di tengah eskalasi ini, tiba-tiba muncul bocoran informasi bahwa pada akhir Mei, Amerika Serikat dan Iran sebenarnya hampir menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang. Namun pada saat-saat terakhir, Trump mengajukan tuntutan baru dan Iran justru mulai mengulur waktu sambil bersiap untuk fase baru perang. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke kanal YouTube ini, beri like pada video ini, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Setelah rekaman episode ini, Donald Trump membatalkan serangannya terhadap Iran. Jadi, di awal episode ada sedikit pembaruan. Lalu kita akan membahas peristiwa utama hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia membatalkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam yang sebelumnya telah ia umumkan beberapa jam sebelumnya. Karena menurutnya, poin-poin akhir dari kesepakatan dengan Iran telah disetujui. Kutipan. Karena negosiasi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan telah disetujui. Saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, membatalkan serangan dan ledakan yang telah direncanakan malam ini terhadap Iran. Diskusi dan poin-poin akhir telah disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan, baik secara konseptual maupun secara rinci. Yang dimaksud adalah nota kesepahaman dan perjanjian damai di masa depan. Selain itu, dia menyebutkan Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Yordania, dan Mesir sebagai negara-negara yang ikut serta dalam pengesahan dokumen tersebut. Kutipan. Blokade Angkatan Laut akan tetap berlaku sepenuhnya sampai kesepakatan ini selesai. Waktu dan tempat penandatanganan akan diumumkan dalam waktu dekat. Dan sedikit kemudian, media Axios menambahkan informasi bahwa Iran telah memberitahu beberapa negara bahwa dalam putaran terakhir negosiasi, mereka berhasil mencapai kesepakatan prinsip. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Keputusan akhir mengenai kesepakatan ini masih harus diambil oleh pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Teman-teman, saya sangat menyarankan kalian untuk segera berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini, karena di sana berita-berita muncul seiring dengan kedatangannya dan semua pembaruan keluar tepat waktu, menit demi menit. Sekarang kita akan masuk ke bagian utama dari episode ini. Jadi, setelah 2 bulan gencatan senjata, dan setelah melakukan negosiasi dengan Iran, Donald Trump tidak hanya memutuskan untuk kembali menyerang Iran, tetapi juga mengancam akan merebut wilayah Iran. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Donald Trump. Amerika Serikat akan menyerang Iran yang armada lautnya, angkatan udaranya, radar, pertahanan udara, dan semua bentuk pertahanan lainnya, beserta sebagian besar kemampuan ofensifnya telah dihancurkan. Serangan yang sangat kuat malam ini. Pada suatu saat dalam waktu dekat, kami juga akan menduduki Pulau Khark dan titik-titik infrastruktur minyak lainnya, serta mengambil kendali penuh atas pasar minyak dan gas mereka. Kurang lebih seperti yang kami lakukan dengan Venezuela, yang berjalan sangat baik-baik untuk Venezuela maupun untuk Amerika Serikat. Dan saya ingatkan, alasan serangan Amerika terhadap Iran adalah karena jatuhnya helikopter Amerika. Namun di balik layar, Trump selama hampir 2 minggu. Namun semakin lama semakin kecewa, menunggu jawaban dari Iran atas tawaran terbarunya yang sampai sekarang omong-omong belum juga datang. Menariknya, di Gedung Putih mengakui bahwa ide serangan terhadap Iran adalah untuk memberikan kerugian. Tetapi kerugian yang tidak menyebabkan fase baru perang yang benar-benar terbuka, melainkan memaksa Iran untuk membuat konsesi. Nah, di sini ada wawasan penting. Sepanjang hari Rabu, para mediator dari Qatar berada di Teheran mencoba meyakinkan pihak Iran untuk berubah pikiran. Sementara itu, Trump sendiri saat itu mengumumkan malam serangan baru terhadap Iran.
Trump menuduh Iran mempermainkannya, yang kemudian dibantah oleh Presiden Iran dengan mengatakan bahwa ancaman Trump bukan menunjukkan kekuatan, melainkan keputusasaan. Namun demikian, dilaporkan bahwa beberapa jam sebelum serangan pertama pada hari Selasa, Gedung Putih melakukan upaya lain untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak Iran terkait tawaran terakhir Donald Trump, namun tidak berhasil. Bahkan orang-orang Qatar yang berada langsung di Teheran dan berkomunikasi dengan pihak Iran juga tidak berhasil mendapatkan apapun dari mereka. Tidak ada jawaban sama sekali. Gedung Putih secara langsung mengatakan kepada pihak Iran bahwa waktu hampir habis, tetapi pihak Iran menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan gertakan itu. Jadi pihak Iran menganggap itu hanya sebagai gertakan, bahwa Trump hanya menggertak dan tetap tidak akan menyerang. Oleh karena itu, Trump tidak punya pilihan lain selain benar-benar menyerang. Lebih dari itu, sumber dari Axios menyatakan bahwa pada hari Selasa, ketika jet tempur Amerika sudah lepas landas di Belanda dan menuju ke titik-titik dari mana mereka menyerang Iran, Gedung Putih pada saat itu kembali menyampaikan pesan kepada pihak Iran bahwa mereka akan segera melakukan serangan, tetapi hanya terhadap fasilitas militer mereka saja. Seolah-olah berkata, pikirkan lagi sebelum terlambat. Ini adalah peringatan terakhir. Iran kembali mengabaikannya. Namun setelah itu muncul detail yang benar-benar mengejutkan. Sumber Axios di Gedung Putih melaporkan bahwa Trump sebenarnya bisa saja membuat kesepakatan awal dengan Iran pada akhir Mei, jika dia menerima syarat-syarat yang telah disepakati oleh utusannya sendiri, Witkoff dan Kushner. Namun, ketika Trump merasa bahwa Iran setuju untuk berdialog, alih-alih menandatangani nota kesepahaman yang bisa menghentikan perang dan memulai negosiasi yang substansial, setelah rapat di pusat situasi pada 29 Mei, dia memutuskan untuk mengirim permintaan kepada pihak Iran agar memasukkan 2 amandemen dalam rancangan nota kesepahaman yang bertujuan untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz. Trump menuntut Iran untuk menyetujui penurunan kadar uranium yang diperkaya dalam bahan bakar. Secara khusus, Trump menuntut Iran untuk menghancurkan seluruh uranium yang diperkaya dalam waktu 60 hari, dan berkomitmen untuk tidak memungut biaya atas pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Sebagai gantinya, Trump bersedia menyetujui bahwa penghancuran bahan nuklir dapat dilakukan di wilayah Iran di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Padahal sebelumnya Trump bersikeras bahwa uranium dari Iran harus dibawa keluar dan bukan ke sembarang tempat, melainkan ke Amerika Serikat. Dan setelah itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan kepada para mediator dan Amerika Serikat bahwa setelah 29 Mei, ia akan membutuhkan waktu 4-5 hari untuk mendapatkan jawaban dari pimpinannya atas tuntutan Trump. Jadi dia bilang, saya butuh 4-5 hari, saya akan menyampaikan kepada Ayatollah. Kami akan membahas semuanya, dan dalam 4-5 hari, kami akan memberikan jawaban atas amandemen dari Trump ini. Tapi sudah lewat 5 hari, lalu lewat seminggu, lewat 2 minggu, tapi jawaban dari Iran tidak kunjung datang. Sama sekali tidak ada jawaban, tidak ada kabar, sama sekali tidak ada. Ini berubah menjadi permainan diplomatik yang penuh penantian, di mana Trump semakin kecewa karena pemberitaan negatif dan bahkan bernada mengejek di media. Janji-janji Trump yang belum terpenuhi tentang kesepakatan, serta kritik dari para pendukung garis keras yang menuduhnya terlalu lunak terhadap Iran. Nah, Trump mulai marah karena dia mulai secara terang-terangan diejek. Dan saya ingatkan dalam salah satu episode ketika Trump berkata, kesepakatan sudah 95% siap. Saya bilang, teman-teman, itu artinya sebenarnya tidak ada kesepakatan sama sekali. Karena frasa seperti itu sudah pernah terdengar tentang kesiapan 95% dalam negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina pada tahun itu juga. Dan ketika di sini, dalam situasi dengan Iran, Trump menyatakan bahwa kesepakatan sudah 95% siap, saya langsung bilang, tidak ada kesepakatan sama sekali. Tidak ada apa-apa, artinya tidak ada yang siap. Situasi semakin diperparah oleh fakta bahwa orang-orang Iran secara terbuka dan pribadi menyatakan bahwa mereka mengharapkan pencairan sebagian aset mereka yang dibekukan di muka. Meskipun Donald Trump meyakinkan bahwa hal itu hanya akan terjadi setelah kewajiban tertentu dipenuhi, orang-orang Iran berkata, tidak. Buka blokir $12 miliar untuk kami. Dan baru setelah itu, kami akan melakukan negosiasi apapun. Dan para pejabat Iran mengatakan bahwa pembukaan blokir $12 miliar adalah semacam ujian kepercayaan. Mereka berkata, nah, jika Trump membuka blokirnya, kami akan mempercayainya. Tapi untuk saat ini, kami belum percaya. Tapi itu belum semuanya. Ingat, bagaimana minggu ini Donald Trump tiba-tiba mulai memuji Ayatollah Madastab Khamenei dari Iran?
Lalu dia juga menyatakan bahwa serangan Iran ke bandara di Emirat diprovokasi oleh Amerika. Nah, selanjutnya saya akan mengutip pernyataan menarik dari Axios. Menurut sumber, para negosiator Amerika dan mediator regional telah berulang kali memperingatkan pihak Iran selama 12 hari terakhir tentang perlunya memberikan jawaban. Sebelum munculnya apa yang disebut faktor-faktor provokatif yang dapat menggagalkan negosiasi, atau insiden taktis akan menyebabkan situasi semakin memanas. Sabtu lalu, Arakci memberitahu para mediator regional bahwa ia telah mengirimkan jawaban Iran kepada pemimpin tertinggi Matzad Khamenei untuk disetujui dan berharap dapat mengirimkannya ke Gedung Putih pada hari Minggu. Namun ketika hingga hari Minggu pun belum ada jawaban, sehari kemudian Israel melancarkan serangan ke Beirut, Iran mulai menembakkan roket ke Israel dan Israel membalas dengan serangan ke Teheran. Kami mengatakan kepada pihak Iran bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan memulai serangan ke Israel, karena itu memberikan Bibi kesempatan emas untuk menggagalkan negosiasi, kata seorang sumber regional yang terlibat dalam perundingan. Dua sumber regional menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran sebenarnya sudah sangat dekat dengan kesepakatan sebelum eskalasi konflik antara Israel dan Iran. Namun setelah itu, pihak Iran tampaknya khawatir bahwa persetujuan mereka akan dianggap sebagai penyerahan diri kepada Israel. Seorang pejabat Israel menyatakan bahwa perilaku Iran mencerminkan keyakinan Khamenei dan para komandan tertingginya bahwa mereka memiliki keunggulan. Kemudian terjadi insiden dengan helikopter tentara Amerika dan ancaman baru dari Trump. Dan sekarang mungkin keinginan pemerintahan Presiden Amerika untuk memaksa Iran memberi konsesi dengan paksa benar-benar dapat mengubah situasi. Tetapi juga ada risiko terjerumus kembali ke jurang. Amerika Serikat akan menyerang, dan para lawan Amerika di kawasan tidak lagi menganggap serangan Amerika Serikat sebagai respons yang sepadan terhadap agresi Iran, melainkan semakin jelas melihatnya sebagai agresi dari pihak Amerika Serikat. Sejauh ini Iran belum menunjukkan bahwa mereka siap untuk membuat konsesi, apalagi mereka sudah mendapatkan 2 bulan gencatan senjata penuh yang sebenarnya diberikan oleh Trump sendiri agar mereka bisa mempersenjatai diri kembali dan bersiap untuk fase baru perang. Di sini saya akhiri dulu, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Beri like dan tulis pendapat serta kesimpulan Anda di kolom komentar. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.